Dalam 120 tahun, Koto Besar berubah total. Tapi apakah masyarakat aslinya masih dominan? Koto Besar 1905 versus 2025. Dari 5.000 jadi 100.000. Wilayah Koto Besar yang hari ini kita kenal sebagai bagian dari Kabupaten Dharmasraya sebenarnya menyimpan jejak sejarah yang panjang. Kawasan ini dulunya bukan sekedar wilayah administratif seperti sekarang, tetapi pernah menjadi sebuah kerajaan yang memiliki pengaruh di kawasan selatan Sumatera Barat. Letaknya berada di sepanjang aliran Batang Siat, salah satu anak sungai Batanghari yang mengalir ke arah hilir dan terhubung dengan wilayah budaya Melayu di Jambi. Menariknya, kita tidak hanya berbicara berdasarkan cerita lisan, kita punya data, kita punya catatan. Pada tahun 1905, seorang Belanda bernama Palmer van den Broek menuliskan sebuah laporan yang cukup rinci tentang wilayah ini, yang berjudul Nota over Koto Besar en onderhorige landskappen met uitzondering van Sungai Kunit en Talau. Laporan tersebut mencatat kondisi nagari-nagari di bawah pengaruh Koto Besar, lengkap dengan jumlah rumah dan jumlah penduduknya. Dalam catatan itu, disebutkan bahwa kerajaan Koto Besar diakui oleh nagari-nagari di sepanjang Batang Siat, Batang Asam, hingga Batang Jujuhan. Nagari seperti Abai, Bonjol, Ampang Kuranji, Koto Baru, Rantau Salak, dan Ampalu berada di sepanjang Batang Siat. Sementara Sinamar, Tanjung Alam, Sungai Limau, dan Batu Kangkung berada di sepanjang Batang Asam dan Batang Jujuhan. Kalau kita tarik ke kondisi sekarang, wilayah tersebut mencakup kecamatan Koto Besar, Sungai Rumbai, Asam Jujuhan, Koto Salak, dan sebagian Koto Baru. Artinya, kawasan yang dulu dicatat sebagai satu kesatuan wilayah, sekarang sudah berkembang menjadi beberapa kecamatan dengan struktur pemerintahan yang jauh lebih kompleks. Hal yang paling menarik adalah jumlah penduduknya. Seluruh wilayah Koto Besar pada tahun 1905 hanya dihuni oleh sekitar 5.949 jiwa. Bahkan, nagari Koto Besar sendiri hanya memiliki sekitar 126 penduduk. Dari tabel ini, Sanak bisa melihat bagaimana kecilnya jumlah penduduk di masa itu. Beberapa nagari bahkan tidak sampai 200 orang. Ini menunjukkan bahwa kawasan ini dulunya masih sangat jarang penduduk, dengan pola pemukiman yang mengikuti aliran sungai. Selain jumlah penduduk, data ini juga menunjukkan dinamika nagari. Ada nagari yang masih kita kenal hingga hari ini, seperti Koto Besar, Bonjol, Abai, Ampang Kuranji, Koto Baru, Ampalu, Sungai Limau, dan Tanjung Alam. Namun ada juga yang berubah nama, seperti Indamar yang sekarang menjadi Sinamar, Batu Kangkung menjadi Alahan Nantigo, dan Rantau Salak menjadi Koto Salak. Yang paling menarik, ada satu nagari yang hilang, yaitu Nagari Bulangan. Dalam catatan tahun 1905, nagari ini hanya memiliki 64 penduduk dan berada di sepanjang Batang Siat. Bahkan disebutkan adanya wilayah bernama Kamang di dalamnya. Namun hari ini, nama Bulangan tidak lagi kita temukan. Besar kemungkinan wilayahnya telah melebur ke dalam Nagari Bonjol. Setelah melihat kondisi tahun 1905, sekarang kita coba lompat jauh ke masa sekarang, ke tahun 2025. Perubahan yang terjadi benar-benar luar biasa. Jumlah penduduk yang dulu hanya sekitar 5.949 jiwa, kini melonjak menjadi sekitar 100.437 jiwa. Artinya, dalam waktu sekitar 120 tahun, pertumbuhannya mencapai lebih dari 1.500%. Tidak hanya jumlah penduduk, struktur nagari juga mengalami perubahan besar. Kita mulai dari nagari Koto Besar. Dulu hanya dihuni 126 orang,
sekarang telah berkembang menjadi 7 nagari dengan jumlah penduduk puluhan ribu jiwa. Dari sini, terlihat bagaimana satu nagari kecil berkembang menjadi kawasan yang jauh lebih luas dan padat. Selanjutnya, kita lihat wilayah yang saat ini kita kenal sebagai Bonjol, Abaisiat, Ampangkuranji, dan Koto Baru. Pada tahun 1905, wilayah ini terdiri dari beberapa nagari dengan jumlah penduduk yang masih relatif kecil. Bahkan, terdapat nagari Bulangan yang sekarang sudah tidak ada lagi. Hari ini, wilayah tersebut berkembang pesat. Koto Baru menjadi salah satu nagari dengan jumlah penduduk terbesar. Abai dan Ampangkuranji juga mengalami pertumbuhan yang signifikan. Sementara Bulangan, seperti yang kita lihat, sudah tidak lagi berdiri sebagai nagari tersendiri. Selanjutnya, kita beralih ke wilayah Koto Salak. Pada masa kolonial, kawasan ini hanya terdiri dari 2 nagari, yaitu Rantau Salak dan Ampalu, dengan jumlah penduduk sekitar 1.471 jiwa. Namun sekarang, wilayah ini telah berkembang menjadi 7 nagari dengan jumlah penduduk lebih dari 30.000 jiwa. Ini menunjukkan bahwa kawasan ini mengalami pemekaran wilayah yang sangat cepat, seiring dengan pertumbuhan penduduk. Terakhir, kita lihat wilayah di sepanjang Batang Asam dan Batang Jujuhan. Pada tahun 1905, terdapat 4 nagari di kawasan ini. Namun sekarang, jumlahnya bertambah menjadi 5 nagari, termasuk munculnya Lubuk Besar, yang dulunya merupakan bagian dari Batu Kangkung. Perubahan ini menunjukkan bahwa pemekaran tidak hanya terjadi di satu wilayah, tetapi hampir merata di seluruh kawasan Koto Besar. Jika kita rangkum semuanya, pertumbuhan penduduk di wilayah ini sangat luar biasa. Dari kurang dari 6.000 orang menjadi lebih dari 100.000 orang. Namun, pertanyaan pentingnya adalah apa yang menyebabkan pertumbuhan ini? Jawabannya bukan hanya karena kelahiran. Faktor utama yang mendorong pertumbuhan ini adalah migrasi, terutama melalui program transmigrasi. Selain itu, posisi wilayah Koto Besar yang berada di jalur lintas tengah Sumatera membuat kawasan ini menjadi strategis dan mudah diakses. Hal ini menarik banyak penduduk dari luar untuk datang dan menetap. Dengan kata lain, Koto Besar berkembang bukan hanya dari dalam, tetapi juga karena arus masuk penduduk dari luar yang terus berlangsung selama puluhan tahun. Dalam rentang waktu lebih dari 1 abad, wilayah ini telah berubah total. Dari kawasan kerajaan dengan penduduk yang sedikit menjadi wilayah yang padat dan berkembang pesat. Dari nagari-nagari kecil di tepian sungai menjadi kawasan yang terus tumbuh dan memiliki peran penting di bagian selatan Sumatera Barat. Dan mungkin pertanyaan yang paling menarik untuk kita pikirkan sekarang adalah, jika dalam 120 tahun saja perubahan yang terjadi sudah sebesar ini, seperti apa wajah Koto Besar di masa depan? Kalau Sana tertarik dengan pembahasan sejarah nagari dan kota-kota lainnya terkhusus di Sumatera Barat, jangan lupa like, komen, dan subscribe, serta nyalakan loncengnya supaya nggak ketinggalan cerita menarik seputaran sejarah, administrasi, dan kebudayaan lokal lainnya. Tonton Nagaripedia, kenali nagarimu, cintai Indonesia, jelajahi dunia.